في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Khalid bin Walid maupun Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang terkenal jago dalam bertarung. Tetapi belum banyak orang yang tahu bahwa keduanya pernah berduel. Keduanya bergulat sebagaimana wajarnya dua orang laki-laki jago bertarung. Peristiwa duel antara keduanya terjadi sebelum diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Secara biografi, Khalid merupakan anak dari pasangan Al-Walid dan Lubabah. Selama hidupnya, ia dijuluki sebagai Saifullah atau pedangnya Allah. Dijuluki demikian karena memang mata pedangnya selama membela Islam mampu mengalahkan musuh-musuh Islam. Khalid lahir pada 592 Masehi atau pada 5 tahun selepas peristiwa serbuan tentara gajah ke Mekah. Sementara Umar merupakan anak dari pasangan Al-Khattab dan Hantama. Julukan yang disandangkannya adalah Al-Faruq. Umar lahir pada 584 Masehi atau pada tahun ke-13 selepas peristiwa serbuan tentara gajah ke Mekah. Dengan demikian, secara umum, Khalid bin Walid lebih tua 8 tahun daripada Umar. Meskipun umur keduanya tidak terlampau jauh, Khalid sebetulnya adalah paman dari Umar. Sebab Khalid merupakan adik dari ibu Umar. Sebagaimana selayaknya paman dan keponakan yang seumuran, ketika kecil hingga remaja, keduanya sering dan bahkan selalu main bersama. Dalam catatan lain, antara postur tubuh, bahkan wajah Khalid dan Umar seumpama pinang dibelah dua. Sangat mirip, keduanya sama-sama berbadan besar dan tegap, juga berwajah tampan. Keduanya pun juga sama-sama jago dalam bertarung. Sebagaimana selayaknya dua orang anak remaja, meskipun keduanya kerap bermain bersama, ada saja kejadian yang menyebabkan keduanya bertengkar. Hingga keduanya kemudian menyebabkan terjadinya duel di antara keduanya. Mansur Abdul Hakim dalam bukunya Khalid bin Walid Panglima yang Tak Terkalahkan, halaman 5 dan 6, menyebutkan bahwa Umar dan Khalid duet ketika masa anak-anak atau remaja. Dalam duel yang terbilang seru itu, Khalid rupanya keluar sebagai pemenangnya. Bukan itu saja, Umar keponakannya itu bahkan dipatahkan tulang betisnya. Tidak ada kelanjutan kisah mengenai duel tambahan selepas peristiwa itu. Catatannya adalah, selama hidupnya Khalid bin Walid yang kemudian hari menjadi panglima perang terbesar dalam sejarah Islam, pernah mengalahkan seorang Umar bin Khattab yang kelak menjadi khalifah kedua pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalid bin Walid adalah panglima perang terhebat kedua setelah Rasulullah SAW. Khalid bin Walid tak pernah terkalahkan baik di zaman jahiliyah ketika beliau belum memeluk agama Islam dan ketika dia sudah memeluk Islam pun tetap tidak terkalahkan. Gelar pedang Allah yang diberikan kepada Khalid bin Walid diperoleh ketika perang Mu'tah, yaitu di mana kaum muslimin saat itu hanya berjumlah 3.000 orang melawan pasukan Romawi yang sudah terlatih yang berjumlah 200.000 orang. Karena kecanggihan dan kepandaian dari Khalid bin Walid dalam strategi peperangan, maka kaum muslimin pun memperoleh kemenangan dan tercatat dari kaum muslimin yang gugur hanya sekitar 12 orang saja. Berbeda dengan pasukan Romawi yang berjumlah 200.000 mengalami keguguran gugur lebih banyak daripada kaum muslimin. Perang-perang yang diikuti Khalid bin Walid tidak ada satupun yang mengantarkan Khalid bin Walid kepada syahid. Bahkan ketika dalam peperangan dia sudah dipenuhi luka dari pedang atau dari tombak, tetap dia tidak menemui syahidnya dalam peperangan. Khalid bin Walid wafat dalam keadaan beliau sakit, dan ketika wafatnya beliau penduduk Madinah menangisi Khalid bin Walid. Dan saat itu Khalifah Umar membiarkan air mata penduduk Madinah mengiringi kepergian Khalid bin Walid. Khalid bin Walid wafat di Rum, Suriah saat ini. Rahimakumullah Khalid bin Walid. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.